Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Putri di channel Putri Mardia. Sebelumnya Putri meminta maaf buat teman-teman karena terlalu lama untuk ngupload video. Karena ya memang kondisinya nih sekarang aku lagi ngebimbing siswa udah 1 minggu lebih gitu untuk persiapin mereka menjalankan uji kompetensi namanya teman-teman. Karena kan aku ngajar di SMK ya. Nah, jadi kebetulan juga pengujinya itu bukan dari kota kami, dari Jakarta langsung. Jadi bener-bener LSP-nya dari Jakarta, jadi bener-bener kami tuh prepare buat mereka bisa siap menjalani uji kom ini gitu. Kebetulan juga kan mereka ini kan produk-produk corona ya, maksudnya produk corona itu mereka pembelajarannya selama ini melewati daring. Jadi untuk praktek ya bisa dibilang mereka minim sekali gitu, makanya kami benar-benar harus ngejar itu sampai aku nggak bisa lagi fokus sama buat video, padahal aku udah punya rencana-rencana, kan udah punya plan-plan untuk bikin video apa untuk nge-share ke teman-teman. Cuman ya kondisi seperti ini, jadi aku minta maaf banget buat teman-teman. Nah, hari ini pun pada saat aku bikin video ini, aku sebenarnya lagi nemenin atau ngebimbing siswa yang sedang uji kom. Sekarang nih lagi ngejalanin uji kom, tapi karena emang ada space waktu sedikit, aku tinggal karena mereka sudah masuk semua, jadi kan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Ya jadi aku menyempatin diri untuk bikin video sedikit gitu buat ngupload video ini kepada teman-teman. Karena udah ada yang bilang, "Kak, kapan nih video tentang proses pembelajarannya?" Nah, ini dia teman-teman, aku mau share ke teman-teman tentang proses pembelajaran pada saat PPG. Tapi aku minta tolong dong teman-teman untuk di subscribe, like, dan juga di komen, oke? Dan share ke teman-teman yang lain supaya informasi ini nggak cuman di 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi banyak orang yang dapat informasi ini teman-teman, oke? So, kita lanjut aja ya. Nah, nanti aku akan tampilin di layar teman-teman yang ini. Nah, ini adalah jadwal proses pembelajaran selama mengikuti PPG. Jadi dari semester 1 hingga semester 2 nih teman-teman. Jadi nanti aku sambil ngeliat juga, sambil juga di sini. Kalau aku lihat, ini sebenarnya nggak jauh berbeda dengan proses PPG aku zaman dulu ya, waktu aku PPG Prajabatan Subsidi. Cuman mungkin ada penambahan dan diadaptasinya sesuai dengan zaman sekarang nih karena zaman corona. Nah, ini aku dapat dari narasumber aku yang sedang menjalani PPG juga, PGSD di UMS Surakarta, yaitu Mbak Ana. Thank you buat Mbak Ana yang udah banyak sharing tentang proses pembelajaran juga, pendaftaran juga kepada aku. Jadi aku bisa nge-share juga ke banyak orang melalui video ini. Seperti itu. Oke, dan semangat juga buat Mbak Ana yang lagi katanya lagi pusing-pusingnya ngerjain banyak banget tugas, dimana mereka ngerjain semuanya ya, share-nya, nanyanya semuanya by online, dan itu kan emang sulit ya teman-teman, kita akui semuanya sebagai kita guru yang ngajar ke siswa aja is very hard gitu, nggak gampang lah ini gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat jadwal, di situ ada yang berwarna biru, berwarna pink sama yang berwarna kuning. Yang berwarna pink itu adalah jadwal sebelum pandemi ya teman-teman. Tapi setelah pandemi, proses pembelajarannya berubah dan mundur, akhirnya ini. Jadi teman-teman patokannya itu yang warnanya kuning ya teman-teman ya. Nah, kalau di video sebelumnya aku tuh ngejelasin dari proses pendaftaran hingga lapor diri dan orientasi. Nah, di video kali ini aku akan ngejelasin ke teman-teman kegiatan pembelajaran dari orientasi hingga proses yudisium nih teman-teman. Oke? Nah, kita mulai ya. Oke, yang pertama teman-teman akan menjalani namanya kegiatan orientasi. Kegiatan orientasi ini sebenarnya kegiatan yang untuk perkenalan gitu, kegiatan perkenalan teman-teman, yaitu perkenalan tentang PPG, program PPG-nya. Terus juga teman-teman akan dikenalkan oleh perkenalan kampusnya, dan juga teman-teman perkenalan sesama teman-teman mahasiswa PPG lainnya di LPTK yang sama dengan bidang studi yang berbeda gitu. Itu akan menyenangkan sih selama 2 hari itu menurut aku. Cuman karena pandemi ini ya prosesnya pastinya daring teman-teman. Kalau zaman aku sih tetap muka.
Nah, setelah itu teman-teman akan diberikan juga nih di hari berikutnya, yaitu materi tentang integritas yang akan diberikan oleh KPK. Kalau zaman aku sih dulu nggak ada teman-teman, tapi kalau zaman teman-teman nih ada gitu. Jadi mungkin ini yang dirasa penting untuk diberikan kepada mahasiswa PPG, jadinya program ini ada gitu di awal proses pendidikan PPG itu selama 3 hari teman-teman, dan ini juga dilakukannya secara daring ya. Kalau untuk selama pandemi ini, mungkin kalau sudah tidak pandemi mungkin tatap muka. Nah, setelah teman-teman melalui proses orientasi dan pemberian materi tentang integritas ini, teman-teman akan memulai perjalanan pendidikan PPG teman-teman yang sesungguhnya. Yang itu diawali dengan pendalaman materi. Tapi tenang nih teman-teman, karena pendalaman materi ini masih belum sulit gitu menurutku. Kenapa? Karena pendalaman materi ini adalah kita tuh belajar atau mendalami lagi soal materi-materi yang berhubungan dengan jurusan kita. Contohnya kayak aku nih, aku kan jurusannya pariwisata dan perhotelan. Berarti aku belajar ya tentang dunia pariwisata dan juga tentang perhotelan gitu, tentang usaha jasa pariwisata ya, dan juga perhotelan teman-teman. Jadi itu menurut aku fun banget karena memang bidang yang udah aku tahu, dan ya tentang pariwisata ya pastinya fun dan menyenangkan karena kita banyak tahu informasi yang terbaru dan terupdate saat ini. Karena kalau dunia pariwisata kan terus kayak terus ada perubahan gitu ya teman-teman. Jadi makanya menyenangkan. Itu dilakukan selama 4 minggu atau 1 bulan teman-teman. Nah, setelah teman-teman menjalani pendalaman materi, teman-teman akan dilanjutkan dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, inilah teman-teman kehidupan PPG yang sesungguhnya, di mana teman-teman akan mempelajari tentang perangkat-perangkat ini. Yang paling teman-teman mungkin sudah nggak asing lagi yaitu RPP teman-teman. Kita akan pelajari semua bagian-bagian dari RPP, dilanjutkan juga dengan PTK teman-teman. Nah, disinilah yang buat aku jujur antara maju dan mundur, karena aku nggak tahu sama sekali RPP itu apa, sedangkan kita saat itu bukan lagi diajarin dari basicnya, dasarnya, bukan teman-teman. Jadi benar-benar kita langsung terjun, dijelasin sedikit dan langsung buat di hari itu juga. Itu buat aku sangat stres karena nggak paham, benar-benar nggak paham banget gitu. Nanya sama mereka yang sudah ke pendidikan juga, mereka ngejelasinnya ya tidak sedetail yang kita butuhkan. Kenapa? Karena mereka kan dituntut juga untuk ngerjain, tidak punya banyak waktu untuk ngejelasin dari awal, dari basic gitu. Jadi ini bener-bener cobaan banget buat aku pada saat itu, yang sampai berpikir untuk mundur. Tapi qadarullahnya ya akhirnya lanjut lagi karena dukungan orang tua dan juga support orang tua dan juga dukungan dari teman-teman sesama PPG kayak gitu. Nah, intinya adalah kalau aku sih dulu ikutin aja progresnya seperti apa, jangan ditunda-tunda. Itu sih yang buat aku bisa terus sampai di titik ini, teman-teman. Gitu, harus dijalani, ya harus diterima bahwa tugasnya memang kita ngerti, ya udah. Tapi bukan berarti pasrah, teman-teman. Kita cari solusi dan ya belajar, membaca, banyak cari sumber dan segala macam gitu deh pokoknya. Nah, teman-teman bayangin ya, kalau pada saat RPP ini kita ngebuat semua RPP mapel kita. Kayak contohnya aku kan 2 bidang studi jadiin 1 ya teman-teman. Jadi itu ada bidang studi pariwisata, usaha jasa perjalanan atau pariwisata, sama perhotelan. Dan di masing-masing program studi ini punya mapel kan. Masing-masing ini mapelnya bisa 5-6 teman-teman. Jadilah kami ini disuruh membuat RPP di semua KD mapel ini teman-teman, ada puluhan. Tapi ya karena kami lumayan kompak juga, jadi kami buatnya itu dibagi-bagi. Jadi misalnya satu mapel itu kan ada beberapa KD, berarti dibagi ke beberapa orang dan seterusnya gitu. Jadi satu orang bisa ngerjain belasan KD. Jadi itu dikasih waktu juga teman-teman, harus selesai dan segala macam. Habis kita udah ngejelasin semua RPP, kita akan disuruh untuk peer teaching. Peer teaching itu kayak kita latihan mengajar di kelas gitu teman-teman. Jadi yang jadi siswanya ya teman kita, kayak simulasi ngajar aja gitu. Tapi ini prosesnya belum dinilai ya, masih kayak
dinilainya secara lisan, kurangnya kita apa, kurangnya ini dan segala macam. Pokoknya semuanya diajarin di situ. Ya sekalian diajarin untuk cara mengajar seperti apa, dan itu sangat membantu aku banget ya teman-teman, karena memang bukan basic kependidikan, dan ini memang dibutuhkan oleh aku khususnya gitu. Nah setelah itu nanti kita akan belajar juga tentang PTK dan segala macam. As you know ya teman-teman, selama aku mengikuti pengembangan perangkat pembelajaran ini, buat aku jadi amazed banget sama profesi guru, karena it's not easy teman-teman untuk jadi seorang guru ternyata. Dulu kan mikirnya ya menjadi guru ya tinggal ngajar dan segala macam, ternyata tidak. Ada hal dibalik atau ada hal yang harus dilakukan sebelum kita mengajar kayak gitu, yaitu RPP salah satunya, perangkat pembelajaran yang harus kita siapkan sebelum kita mengajar, dan itu nggak gampang. Administrasi seorang guru itu susah banget, dan ketika kita untuk ngomong di depan jadi seorang guru juga itu tidak gampang, tidak mudah gitu, butuh jam terbang, butuh pengalaman, butuh berkali-kali buat kita menjadi merasa lebih pede, merasa bisa menguasai kelas dan segala macam. Pokoknya aku tuh jadi kayak sangat-sangat appreciate terhadap guru-guru aku yang terdahulu, jadi kayak lebih wah gitu loh teman-teman. Waktu teman-teman mungkin yang belum ke pendidikan pun akan merasakan hal yang sama seperti aku, insya Allah. Oke, setelah teman-teman melalui pembelajaran itu, teman-teman akan melalui juga uji komprehensif. Uji komprehensif ini teman-teman akan diujikan apa yang sudah teman-teman pelajari atau teman-teman buat pada saat pengembangan perangkat pembelajaran teman-teman. Jadi teman-teman akan diuji ya mengajar aja seperti guru layaknya kepada siswa. Cuman kalau mungkin di zaman pandemi ini ya prosesnya secara daring teman-teman. Jadi kita kayak ngajar siswa aja secara daring, nanti padahal yang jadi siswanya adalah penguji, dosen kita, sama teman-teman kita. Seperti itu gitu. Tapi nggak usah diambil pusing teman-teman, ikutin aja prosesnya. Setelah uji komprehensif ini, teman-teman biasanya sih kita ada break ya teman-teman, atau libur sejenak, karena kan memang pas akhir tahun juga. Cuman kalau kalian lihat jadwal di sini sih kayaknya teman-teman nggak ada break yang panjang atau libur semester, kayaknya sih tidak ada, karena sudah kepotong sama sebelum-sebelumnya ya, jadi kayak ngejar waktu gitu. Teman-teman abis uji komprehensif, teman-teman akan menjalankan proses PPL. PPL ini kalau zaman saya dulu cuma 3 bulan teman-teman, tapi di PPG Mandiri ini itu prosesnya adalah 6 bulan. 6 bulan full di sekolah, teman-teman benar-benar belajar menjadi seorang guru gitu. Nah untuk video pengalaman PPL aku, nanti aku akan share di video-video berikutnya ya teman-teman, nantikan itu. Oke, abis teman-teman PPL, teman-teman akan, kalau kalian di schedule ini sebenarnya UP dulu teman-temannya. Tapi kalau pengalaman aku dulu, jadwalnya memang sama seperti ini, UP dulu baru UKIN, tapi agak aneh aja gitu teman-teman kalau UKIN-nya itu setelah kita selesai PPL. Kenapa? Karena kan UKIN itu dilaksanakan pada saat di akhir PPL biasanya. Jadi kemarin pada saat saya PPG, LPTK ngambil keputusannya bahwa UKIN dilakukan di bulan terakhir PPL. Jadi sekalian pamitan, dosen kami pamitan untuk mengambil siswa atau mahasiswa yang PPL di situ gitu. Jadi kemarin kami UKIN dulu baru UP gitu. Nah, UKIN ini juga ada syarat-syaratnya. Kalau zaman aku sih syaratnya cuma satu teman-teman, yang mengikuti semua proses PPL ya pastinya. Dan juga teman-teman harus buat PTK. PTK real di sana pada saat teman-teman melaksanakan PPL. Tapi kalau aku dengar yang di PPG Mandiri ini mereka banyak banget ya katanya ada portofolio gitu. Jadi teman-teman harus nunjukin atau harus ada bukti bahwa teman-teman sudah ngikutin sekian sertifikat webinar tentang pendidikan dan segala macam gitu. Seperti itu. Jadi nanti mungkin aku bisa share lagi tentang seperti apa kegiatan UKIN dan juga kegiatan UP. Nah, untuk kegiatan UP ini sebenarnya teman-teman ini ujian akhir. Kalau aku bilang ini ujian yang seperti UN. Kenapa? Karena teman-teman nih, percuma teman-teman udah ngejalanin proses semuanya, tapi teman-teman
lolos UP sama aja bohong. Teman-teman harus ngulang lagi gitu. Maksudnya ngulang UP lagi ya, sampai dikasih waktu 3 atau 4 kali UP. Setelah itu kalau teman-teman masih gagal lagi ya mau nggak mau teman-teman harus ikutin proses dari awal lagi gitu ya, ngikutin dari awal lagi prosesnya gitu teman-teman. Oke, UP ini soal-soalnya seperti apa sih? Sebenarnya nggak jauh beda sama kayak waktu kita ikut tes akademik teman-teman. Jadi dia itu soal-soalnya terdiri dari soal-soal tentang pendalaman materi dan juga tentang pedagogik. Pendalaman materi apa? Pendalaman materi yang seperti yang di awal kita PPG itu, yaitu tentang bidang kita teman-teman. Kalau misalnya aku tentang perhotelan dan juga pariwisata ya aku pelajari itu karena soalnya tentang itu, dan juga plus pedagogiknya teman-teman. Kalau pedagogiknya semuanya sama ya, kayak gitu. Mungkin teman-teman yang matematika ya akan keluar soal-soal matematika kelas tinggi. Terus misalnya teman-teman yang PGSD juga soal-soal kelas-kelas tinggi juga seperti itu nanti, plus pedagogiknya. Setahu saya sih dulu dia komposisinya 50-50 ya, jadi kayak 50% bidang kita, soal-soal bidang kita, dan 5% tentang pedagogiknya. Jadi teman-teman banyak latihan aja. Dulu aku kodarullahnya satu kelas itu lulusnya sama-sama semuanya lulus teman-teman. Ada triknya tapi. Jadi kami kan dikasih sama dosen itu kisi-kisi soal UP yang tahun lalu, yaitu tahun sebelumnya, yaitu tahun senior kita gitu. Terus di situ kita langsung kompak nih satu kelas. Oke, kita bagi kisi-kisinya tuh ada puluhan deh, kalau nggak salah ada 20-an something atau 30 gitu. Kita bagi rata, satu orang itu nyari penjelasan tentang kisi-kisi 1 dan 2, 3 dan 4, pokoknya berjurus seperti itu. Setelah semuanya masih cari, kasih deadline, terus dikumpulkan jadi satu file, terus kita bagi share ke semua teman-teman kita di kelas. Terus masing-masing yang ngeprint, pelajari. Untuk pedagogik ya kita sih, kalau pedagogik banyak ya teman-teman, tinggal ini aja cari-cari soal di internet, kita share juga ke yang lain, print, pelajari masing-masing. Seperti itu aja, dan alhamdulillah kami lolos semua sih, karena mungkin ya memang itu yang keluar teman-teman. Sambil sharing, ini gimana jawabnya, ini kalau ini gimana, seperti itu. Jadi lebih kompak sih, tipsnya itu aja biar lolos teman-teman. Nah, setelah UP ini, kalau zaman saya itu kita udah nggak ngapa-ngapain, udah boleh pulang ke daerah masing-masing dan segala macam. Nanti untuk yudisium itu akan diinfokan setelahnya. Karena kebetulan habis UP itu kita puasa, dan puasa yaitu habis itu Idul Fitri. Jadi itu kayak liburnya panjang. Nah, situ kita pantauin terus sih informasi tentang yudisium, dan yudisium kami tuh lumayan lama teman-teman, dari setelah UP, yaitu kurang lebih 5 bulanan. 5 bulan atau 6 bulan setelah kami selesai UP, yaitu bulan Desember baru kami yudisium. Jadi lumayan lama banget menurut aku. Jadi ya begitulah kondisinya proses pembelajaran dari orientasi hingga yudisium nih teman-teman. Mudah-mudahan sih bermanfaat buat teman-teman, dan kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya lagi atau teman-teman pengen aku ngebahas tentang apa, silahkan komen di bawah ya. Dan pastinya jangan lupa di subscribe juga nih teman-teman, dan klik lonceng yang ada di bawah biar teman-teman tahu. Oke, terima kasih yang udah nonton video aku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. And see you on the